Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Ya, selamat malam rekan-rekan gerakan pembawa suluh yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita masih bisa beribadah meskipun kita ibadahnya masih online, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita, namun sebelumnya kita akan membawakan satu pujian penyembahan yang berkata, "Selidiki aku." Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi segala yang kita akan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita angkat diri sekali lagi. Saya persilakan bagi rekan-rekan gerakan Rasul di rumah untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi kita yang lagu lihat. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena kemurahan kasih-Mu kami boleh beribadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan beribadah gerakan pembawa suluh. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita angkat beberapa pujian. Pujian yang pertama, segala puji syukur.
berakhir, hari ini kurasa bahagia. Silakan duduk untuk teman-teman yang di rumah. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian penyembahan yang berkata, bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa.
yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Kita lagi bercerita sekarang. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, selamat malam rekan muda Gerakan Pemusuh Korupsi Palu. Kita bersyukur malam ini kembali kita ada dalam ibadah online. Kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dalam renungan GPS malam hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh ada dalam keadaan baik, kami sedang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami sebagai Gerakan Pembawa Suruh, kami senantiasa boleh beribadah kepada-Mu. Kami ada di rumah, di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati pikiran kami. Tuhan berkati dan urapilah kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga dalam kekuatan Roh-Mu, hamba dapat menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Terpujilah Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, Kolose 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-17 saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Dalam hal ini tiada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Memberkati kita sekalian. Saudara sekalian, lepaskan hal-hal yang tidak baik. Itulah yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Lepaskan hal-hal yang tidak baik. Saudara, tentu kita sering makan nasi, setiap hari kita makan nasi. Ketika saya masih kanak-kanak bersama dengan orang tua, maka kalau sore hari kami punya waktu luang, sebelum main layang-layang, sebelum bermain, dan lain kegiatan sebagai anak-anak, kadang-kadang ibunda saya meminta saya untuk habis beras, pilih beras, memisahkan kotoran dari yang tidak pas untuk kita makan, kita kunyah, batu-batu, mungkin ada gabah, mungkin ada padi yang terikut, itu harus dibersihkan. Sehingga pekerjaan ini cukup menyenangkan pada saat saya melakukan untuk masa kanak-kanak saya. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Ya. Kemudian saudara, kita juga sudah suka membersihkan halaman kita, halaman rumah. Tentu saudara juga pernah melakukan, saya sampai sekarang masih sering melakukan itu. Membersihkan halaman rumah, membersihkan rumah tinggal kita, membersihkan kamar tidur kita, membersihkan pakaian yang kita gunakan. Karena itu harus kita bersihkan. Ya, pakaian kita kalau sudah kotor, tidak mungkin kita pakai untuk waktu yang lama. Paling kita gunakan 1, 2, paling lama 3 kali kita pakai. Setelah itu harus kita bersihkan, kita cuci supaya enak, bersih. Dari pagi bahkan sampai siang dan menjelang sore, anak-anak GPS membersihkan gereja. Setelah gereja diperbaiki dalam 2 minggu ini, sangat kotor dan itu harus dibersihkan. Dan puji Tuhan, mereka sudah kerja sehingga gereja sudah menjadi lebih bersih dari kotoran-kotoran semen dan lain sebagainya. Ya, terima kasih untuk anak-anak GPS yang sudah melakukan hal itu. Nah, saudara, memang hidup ini kita ibarat seperti membersihkan segala sesuatu. Kita harus melakukan hal itu, saudara. Sehingga ketika kita mendapati hal-hal yang baik, yang bersih, maka itu bisa kita gunakan. Dan itu menjadi yang lebih enak. Ada sebuah artikel yang saya pernah baca, saudara. Seorang ayah bersama-sama dengan anaknya, mereka sedang bermain di pantai. Ketika mereka bermain di pantai, bermain pasir, main buat patung-patung pasir, enak sekali, saudara, pengalaman seperti ini. Kemudian setelah mereka bermain, datanglah penjual es krim, menawarkan es krim kepada si anak dari
yang sedang bermain dengan ayahnya ini, saudara. Dan ketika datang penjajah es krim, maka ayah ini membeli es krim, kemudian ingin memberikan kepada anak yang bermain dengannya. Namun saudara, ketika dia melihat anaknya pegang pasir, kemudian wajahnya kotor, mungkin sebagian pasir kena di sekitar mulutnya, maka ayah katakan, saya punya sesuatu untukmu. Tetapi sebelum saya memberikan sesuatu ini untukmu, maka bersihkanlah mulutmu, bersihkanlah tanganmu, bersihkanlah pasir-pasir yang ada di tubuhmu. Bahwa saya akan berikan sesuatu ini. Jadi saudara, ketika sudah membersihkan semua sesuai dengan permintaan ayahnya, kemudian ayahnya memberikan es krim kepada anaknya. Anaknya senang sekali. Setelah dia membersihkan semuanya, maka dia mendapatkan es krim. Es krimnya tentu menjadi kesenangan tersendiri bagi anak ini. Nah, saudara sekalian, ayah mengatakan saya tidak akan memberikan kalau belum bersih. Kalau sudah bersih, baru saya akan memberikan. Nah, saudara, ini tentu hal yang terjadi juga, sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan rohani kita punya Allah di dalam Yesus Kristus. Dia menawarkan sesuatu yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dia memberikan sesuatu yang luar biasa dengan hadirnya Yesus Kristus. Hidup baru yang dipenuhi oleh kasih ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita. Kita diberikan berkat, kita diberikan damai sejahtera. Inilah yang akan kita dapatkan ketika kita hidup baru dalam Kristus. Namun saudara, itu bisa kita terima. Namun sebelum kita bisa menerima semuanya itu, kita juga perlu membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang ada di sekitar kita. Apa kotoran itu? Ya, kalau beras tadi saudara saya katakan mungkin ada batu-batu kecil, ada padi yang tidak pas, ya. Ada gabah dan lain sebagainya. Kalau pakaian yang kita gunakan harus kita bersihkan. Rumah kita biar enak kita tempati, kita tinggali, saudara, maka itu harus kita bersihkan. Gereja kita biar nyaman untuk kita gunakan beribadah harus dibersihkan. Semuanya kalau bersih maka indah, saudara. Anak kecil tadi bisa mendapatkan es krim, tetapi harus membersihkan dirinya dulu. Kalau sudah bersih, maka dia menerima es krim dan bisa menikmati hal-hal yang begitu indah. Nah, saudara, dalam kehidupan rohani kita, hidup baru di dalam Kristus, kita akan menikmati hal-hal yang begitu indah. Kita mendapatkan damai sejahtera, berkat berkelimpahan, kasih, cinta kasih, orang-orang yang luar biasa di sekitar kita. Dan Tuhan ingin, sebelum kita mendapatkan semuanya itu, tentu ada hal-hal yang harus kita bersihkan dalam diri kita. Apa yang harus kita bersihkan? Maka yang harus kita bersihkan dalam diri kita adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang begitu indah Tuhan ingin berikan kepada kita, namun sebelumnya harus kita membersihkan dulu dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Ada banyak dosa itu, saudara. Hawa nafsu, mungkin fitnah, mungkin ada perkataan-perkataan kotor yang seringkali keluar dari mulut kita. Itu harus kita bersihkan. Bagaikan hal-hal yang tidak baik, kotoran-kotoran tadi, bagaikan pasir yang menempel di sekujur tubuh anak kecil tadi. Itu harus dibersihkan. Sehingga kita benar-benar dapat menikmati hal-hal yang indah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan Paulus mengatakan, sebagai kelakuan manusia lama yang harus kita tanggalkan. Manusia lama itu harus kita tanggalkan. Kita tinggalkan. Kita hidup baru di dalam Kristus. Kita adalah manusia baru. Sesuai dengan bacaan Alkitab kita tadi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dan kita hidup di dalam Kristus. Nah, saudara sekalian, kalau sudah kita tanggalkan manusia lama itu, maka kita dapat menikmati indahnya hidup dengan hal-hal yang baru sebagai manusia baru. Saudara, indah sekali kita dapat menikmati hal-hal yang baru itu, saudara. Hal-hal yang baru begitu indah, hal-hal baru di mana Kristus bersama-sama dengan kita. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan
dan dikasihnya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, harus kita hidup di dalam itu semuanya, saudara. Sama dengan makanan, tidak enak dimakan kalau ada kotoran-kotoran di dalamnya. Sama dengan es krim, tidak mungkin kita akan menikmati es krim kalau ada pasir di sekitar mulut kita. Tidak enak. Nah, saudara sekalian, kehidupan kita, kehidupan lama kita, itu tidak bisa kita campur adukan dengan gaya hidup Kristus. Hidup lama yang tidak berkenan kepadanya. Hal-hal yang buruk itu kita tidak bisa campur adukan dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka kita harus tinggalkan. Kalau dulu saudara kita berjalan arahnya mungkin kita arah ke kiri, maka hidup baru di dalam Kristus kita putar arah kita. Kita berjalan ke kanan. Putar arah. Bukan hanya serong, tetapi benar-benar kita putar arah kita. Sehingga benar-benar kita dapat menikmati hal-hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita hidup sebagai manusia baru. Gaya hidup yang lama tidak bisa kita campur adukan dengan gaya hidup apa yang Kristus inginkan bagi kita. Kita sedang melihat apa yang sedang terjadi di negara kita, bahkan hampir seluruh dunia, dengan kehidupan new normal. Gaya hidup baru, pola hidup baru. New normal, hal-hal yang baru harus kita lakukan. Ada yang langsung setuju, ada yang masih bertanya-tanya, belum mengerti, ada yang tidak memahami, mungkin ada juga yang menolak. Tetapi mau tidak mau, saudara, sekarang kita berada di era baru, saudara. Ini berada dalam sejarah baru peradaban manusia, anak-anak muda. Kita berada tinggal dalam kondisi new normal ini. Tidak bisa kita katakan tidak. Ini harus kita hadapi. Dan marilah kita hidup di dalam Kristus. New normal. Sesuatu perilaku yang baru harus kita lakukan. Kalau berbicara tentang new normal, kita jaga kesehatan, tingkatkan kebersihan kita. Gunakan masker, cuci tangan. Jangan banyak dalam kerumunan banyak orang. Jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Itu new normal. Tetapi saudara, ketika kita berbicara tentang hidup baru di dalam Kristus, ini berbicara lebih dalam lagi, saudara. Itu berbicara tentang hati kita, tentang pikiran kita yang dibersihkan oleh darah Kristus. Mari bersama-sama kita hidup di dalam gaya Kristus. Gaya hidup yang Tuhan inginkan bagi kita sekalian. Sebagai orang muda, ada banyak hal yang terjadi dalam beberapa bulan ini. Anak-anak sekolah lulus dari SD, SMP, SMA, SMK, mereka sudah lulus ujian. Mereka sedang menunggu hasil untuk kenaikan kelas. Kita percaya bahwa dalam kondisi seperti ini, di suasana yang begitu baru, yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu Tuhan berikan kepada kita. Itu perubahan. Tetapi yang Tuhan inginkan tentu lebih daripada itu. Bagaimana kita hidup lama di dalam dosa harus kita tinggalkan, dan kita hidup baru dalam Kristus. Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu harus, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus tinggalkan. Kita hidup seperti Kristus ini. Tidak bisa kita campur adukan. Kita harus memilih. Kita berada dalam pola yang baru. Sebagaimana sekarang saudara kita berada di new normal. Kita tidak bisa mengatakan, oh tidak bisa. Saya ingin seperti ini. Tidak, saudara. Kita benar-benar dalam kondisi ini. Ini merupakan sejarah dalam dunia di mana kita hidup. Bahwa apa yang terjadi dengan virus corona ini menjadi sejarah baru dalam kehidupan kita. Sebagai orang muda, malah gaya hidup kita terus fokus untuk hidup seperti Kristus. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup untuk menghasilkan buah-buah roh. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Kita dikhususkan oleh Allah. Dalam bacaan kita tadi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ayat 12 dari bacaan kita. Kita dipilih, kita dikuduskan, kita dikasih Allah. Marilah kita kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah itu. Ibarat itu menjadi pakaian kita dan kita gunakan. Kemana kita pergi, kemanapun kita melakukan kegiatan kita, apapun itu, maka kita kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di rumah, maka kita mulai dengan hal itu. Mungkin di rumah kita mulai bosan, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak pas, berbenturan dengan ayah dan ibu kita mungkin marah sama orang tua kita, marah sama adik dan kakak kita. Mari kita lihat hidup baru dalam Kristus. Ada kesabaran, sabar, sabar, sabar. Ada lemah lembut, ada kerendahan hati di sana. Apakah di antara saudara sebagai orang muda, kaum muda, gerakan pembawa suruh? Apakah di antara kita yang belum bisa mewujud dalam diri kita hal-hal yang baik tadi? Kita tanya dalam diri kita, apa penyebabnya? Kalau kita belum mampu kelemah lembutan, buah-buah roh belum kita mampu lakukan. Mari kita bersihkan itu. Kita bersihkan bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan hidup dalam kita, Dia datang untuk membersihkan kita. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus memampukan kita hidup di dalam Dia. Kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan yang menyucikan itu. Karena kalau kita introspeksi, tanya pada diri sendiri, apa yang tidak pas? Apa yang menjadi penyebabnya? Sehingga ketika kita bertanya, kita lakukan evaluasi dalam diri kita sebagai orang muda, kita akan temukan jawabannya bersama Tuhan. Dan begitu indahnya Tuhan memberitahukan kepada kita, Rohnya memberitahukan kepada kita, Roh Kudus Allah. Ini tidak boleh, ini boleh, ini lakukan, ini jangan. Tuhan akan tuntun kita. Roh itu tinggal dalam kehidupan kita senantiasa. Jadi, kalau masih ada hal-hal, ada kelakuan-kelakuan lama yang masih ada tinggal dan enggan kita lepaskan, lepaskanlah semuanya itu. Minta kekuatan Tuhan, kita lepaskan, kita dapatkan hal yang baru. New normal. Hidup baru, pola yang baru. Kita mau hidup baru di dalam Kristus. Inilah bagian firman Tuhan malam hari ini. Menjadi berkat bagi anak-anak muda, gerakan pembawa suruh. Sebagai orang muda, generasi penerobos, kita terobos ke depan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, kita akan mengakhiri pada gerakan pembawa suruh pada malam hari ini. Sebelum kita menerima doa penutup sekaligus doa berkat, mari kita angkat satu pujian penyembahan, doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
sudah dengarkan firman Tuhan. Saya percaya itu akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan sebentar kita akan akhiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kami adalah manusia baru di dalam Kristus dan Tuhan ingin supaya kami hidup di dalamnya. Berkatilah kami sesuai dengan firman-Mu malam hari ini, sehingga hal-hal baru yang terbaik Engkau siapkan bagi kami. Kami merubah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami rubah menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam rumah tangga bersama dengan orang tua kami, dengan kakak dan adik kami, maka di sana pun kami dapat menjadi berkat. Sesuai dengan firman-Mu malam hari ini. Berkatilah gerakan Pembawa Suluk. Berkatilah kami sekalian. Di tengah pandemi COVID-19 yang terus bergejolak, menyebabkan kami sulit untuk melakukan kegiatan beribadah bersama, belajar bersama, juga dengan kondisi-kondisi lainnya. Tapi kami tahu bahwa ada hal-hal yang terbaik yang Kau siapkan bagi kami. Namanya berdoa, biarlah Tuhan akan memberkati kami sekalian. Jagalah kami, luputkan dari mara bahaya. Kami berdoa bagi upaya pemerintah, upaya para medis, upaya setiap gugus tugas dari COVID-19 untuk menghancurkan atau menghentikan penyebaran virus ini. Biarlah Tuhan akan memberkati. Engkau juga berkati kami sekalian sehingga kami dapat memberikan dukungan penuh bagi apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kami melakukan pola hidup yang sehat. Biarlah protokol kesehatan itu dapat didukung oleh semua masyarakat sehingga kami percaya suatu hari kelak virus ini akan berakhir dapat diatasi dengan penemuan vaksin dan obat oleh ilmuwan dan juga ahli farmasi seluruh dunia yang sedang mengupayakan penemuan virus ataupun obat anti dari virus ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami sekalian. Berkatilah semua gerakan Pembawa Suluk. Berkatilah kami dengan segala sesuatu yang kami lakukan. Dan sebentar kami akan akhiri. Tuhan sertailah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah malam hari ini. Ini doa kami Bapa. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Rekan muda, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini hingga selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang percaya mengatakan amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.